kemarin tuh udah sampai berpikir gimana ya caranya bunuh diri yang bangun nih, udah ekstasi nih gue nyobain nih. Jakarta ada apa ya? Gitu. Akhirnya Putau. Nah, ternyata ada hubungan dengan Pastor Yeri ya. Kami ipar-iparan gitu. Berarti Pak Pendeta masuk ke rumah saya kalau gitu. bukan ke kampus itu. Itu yang buat gue yang kayak harusnya nggak gini gitu. Pakai ekstasi pertama kali itu dipotek sama nyokap. Hah? Gue pakai sabu itu sama bokap. Apa itu opening? Gak ada opening. Nah, buat apa podcast ada opening itu biasa. Terlalu mainstream ya. Iya. Hanya untuk podcaster yang baru mulai ya. Kalau bisa baru mulai closing dong. Reza nangis. Apa kabar brother? Baik Pak Pendeta. Tapi fun fact ya, tadi sebelum kesini tuh ketemu, ternyata kita satu alma mater. Jadi ternyata Iya betul. Iya. Jadi tadi pas ada nganterin seseorang dan akhirnya sampai di sana ya ada urusan dan ada sibuk apa di sini? Oh, ada podcast bareng siapa? Bareng Reza Nangin. Oh, Eca. Itu tuh ini panjang banget, langsung heboh dosennya. Jadi Iya. seterkenal itu memang ternyata di sana juga ya dari dulu ya. Enggak sih harusnya. Harusnya sih enggak ya. Soalnya begitu masuk tuh di kampus itu tuh semua ada foto-foto Reza Nangin semua. Sepertinya tidak. Itu Sebenarnya dusta ya, tidak. itu dusta ya. Itu beda. Itu berarti Pak Pendeta masuk ke rumah saya kalau gitu. bukan ke kampus itu. Pantesan ada Pastor Yeri di situ ya. Oh, tapi fun fact juga ya. Betul. Saya sengaja nggak mau cari tahu semua supaya biar penasaran. Ternyata ada hubungan dengan Pastor Yeri ya. Kami ipar-iparan gitu. Kak Yeri adalah kakak ipar saya. Jadi istri aku anak paling kecil, adiknya Yeri. Yeri kan kedua ya, yang pertama Beni, kedua Yeri, ketiga baru tuh istri aku. Iya. Gitu. Itu harus bilang tuh Pastor Yeri harus main kesini ya. Oh nanti aku bisa bilang. Bisa bilang ke Bisa dia ya. aman. Mantap. Jatuh. Walaupun memang rumah sekarang udah jauh. Oh, udah jauh. Dia di Sentul dia sekarang. Oh iya. Nantilah kita pindah ke Sentul lah studio Bisa kita. lah, dari Sentul kayaknya ke sini tuh kayak cuman tol aja kan. Tol aja. Cuma memang tolnya hampir 2 jam. Ada tol Sultan sejam, oke? Bayar, gue kayak dipalak tuh kalau misalnya lewat tol itu. Nggak rela ya? Iya, kayak aduh kok segini banget gitu. Aku udah pernah tinggal daerah Kelapa Gading, udah pernah tinggal daerah Barat. Tol Tangerang tuh salah satu tol yang paling mahal. Betul. Iya. Betul. Makanya- Tapi gimana dong, kita kan Tangerang kalau mau kemana-mana, maksudnya mau ke Jakarta, mau kemana, udah pasti ngelewatin itu. Kan? Mau nggak mau. Betul. Mau Makanya nggak itu tadi kita sangat mengkritisi itu ya. Dan memang podcast ini tuh sebenarnya adalah podcast untuk membahas kebijakan pemerintah. Betul, memang. turunkan harga tol. Itu Iya. yang pertama, ya kan. Kemudian yang Terus kedua, gerbangnya bisa nggak sih? Kalau misalnya gerbangnya 10-10-10-nya nyala gitu. betul. Dan tolong jangan terlalu kecil gitu. Udah Betul. kecil ada tikungan dikit lagi. Terus dipakein kon gitu. Jadi kayak kita tuh kayak agak-agak mau ngedrift dikit gitu kalau misalnya bayar kayak set dulu baru bisa nih, kalau enggak kejauhan. Iya, kita tuh mau masuk tol loh, bukan lagi mau ujian SIM loh. Betul. Memang oke tuh. Memang tantangannya lumayan banyak ya kalau misalnya mau pulang tuh. Iya, kadang-kadang udah mana macet lagi, tapi gitu ya. Kita apa-apa lah ya. Tapi terima kasih sudah diundang di podcast Bengkel Bahagia. Iya, kita Kenapa namanya bengkel sih, Pak Pendeta? sebenarnya gini, ini adalah filosofinya adalah bicara tentang sama seperti gereja. Bengkel itu kan memang ya, kalau naluri host tuh langsung nanya, saya jadi tamunya hari ini ya. Oke, enggak. Kan penasaran aja saya Oke. sebagai tamu gitu maksudnya. Ya, jadi kenapa bengkel bahagia? Karena bengkel itu kan gereja tuh sama seperti bengkel, di mana nggak ada orang sempurna, nggak ada orang yang 100% baik, semua pasti butuh untuk diperbaiki. Nah, sama seperti gereja, inilah bengkel di mana setiap orang punya kisah hidupnya, setiap orang juga dalam proses kehidupannya diizinkan Tuhan untuk membuat dia semakin hari semakin lebih baik. Roma 8 ayat 28. Ya. Kemudian kenapa bahagia di endingnya? Karena kita tahu bahwa semua akan indah pada waktunya. Aduh iya lagi, bagus banget, bagus Iya lagi, banget. iya lagi. Aduh iya lagi. Iya, nah, Itu dia gitu. makanya sengaja sebenarnya aku tuh sebenarnya nggak cari tahu soal kehidupan seorang Eca nih karena sempat dengar bahwa pernah ngalamin proses dan sampai akhirnya indah pada waktunya. Tapi kita akan masuk ke sana
Sibuk apa sekarang? Sekarang ini menarik. Sekarang tuh lagi masih di dunia film, masih di dunia entertainment gitu ya. Walaupun dulunya 2004 masuk kuliah itu STT, teologi. Itu dia betul. Wow, Iya. keren banget ya. Siapa yang mau sangka ya? Oke. 2003 dibaptis nih ceritanya. Oke. Jadi 2002-an pindah ke Singapura. Ikut barengan sama om tante. Oke. Di sana tadinya pengen kuliah malah nggak jadi gitu ya. Jadi cuman luntang-lantung aja. Nggak kenal Tuhan sama sekali. Nggak tahu apa itu Tuhan itu seperti apa dan gereja itu bagaimana dan nggak have no clue. Walaupun terluntang-lantung tapi setidaknya di Singapura kan. Betul. Ada keren gitu. Singapura. Cuman beda tempatnya aja. Oke. Susah makannya mah sama. Tetap. Lebih baik susah makan di negara sendiri daripada di negara orang kan. Apa yang Nggak tahu mau kemana soalnya. Kalau misalnya kesini kan tinggal ke saudara atau kemana ke tetangga. Di sana sulit gitu, sulit. Sampai akhirnya diajakin ke persekutuan doa gitu, persekutuan doa Tibe. Gitu. Di Singapura. Di Singapura. Iya. Jadi pada tahun itu 2003 baru buka. Gitu di Marriott di situ. Itu baru buka. Terus habis itu kita diajak lah untuk persekutuan. Ya udah nih habis persekutuan dapat makan. Oke. Menarik. Oke kalau gitu. Jadi Saya akan motivasinya datang lagi. makanannya. Betul. Betul. Oke. Betul. Ya udah akhirnya persekutuan terus. Ini persekutuan nggak bisa setiap hari ya. Satu hari 3 kali lo perlu. Lumayan loh. Lumayan cukup menjawab loh ini. Menjawab Makanan mahal di Singapura. Oh iya banget. Banget. Sampai akhirnya udah tuh tadinya kalau misalnya hari Minggu ibadah lagi khotbah keluar ngerokok gitu ya. Sampai akhirnya disuruh yaudah deh lo kan bisa nyanyi nih Ca, ya udah lo nyanyi deh jadi singer gitu. Ya udah jadi singer. Oke. Jadi singer situ sampai satu hari ada temen namanya Rudy. Dia WL tuh di situ. Terus worship leader situ terus habis dibilang wah minggu depan seru nih. Gue bilang kenapa? Karena minggu depan yang khotbah Amos Jayaratnam namanya. Jadi pendeta India, Singapura. Terus habis itu tapi sering banget ke Indonesia. Jadi bisa bahasa Indonesia sebenarnya. Amos Jayaratnam. Dan dia punya karunia nabi katanya. Jadi gue bilang apa menariknya? Karena kan gue bener-bener gak tahu dengan dunia ini kan. Dunia gereja dan segala macam pelayanan gitu. Iya karena jadi waktu itu pernah ada yang pelayanan terus habis itu dia naik ke atas terus ditunjuk gitu. Kamu zina, gue bilang mati gue bilang kelar hidup gue kalau misalnya gue tiba-tiba ditunjuk di atas gitu, karena banyak sekali dosanya gitu kan. Jadi itu justru malah gue takut gitu. Terus dia bilang udah lu puasa aja, siapa tahu nanti hari Minggu dikasih tahu yang baik-baik katanya gitu. Terus habis itu gue bilang itu ide macam apa? Tapi gue puasa. Gue puasa dari hari Jumat, gue tahan-tahan, gue gak ngerokok, buka puasa. Karena takut ketahuan. Oke. Dasarnya takut ya. Awalnya tuh karena takut, ya udah gue tahan-tahan sampai akhirnya hari Minggu. Hari Minggu gue singer seperti biasa, dia naik, terus abis itu bawa pendeta Amos itu nggak nunjuk gue bilang wah. Aman. Puji Tuhan, saya diselamatkan. Aibku tertutupi. Terima kasih Tuhan. Gitu. Udah, terus habis itu udah kan seperti biasa lah ibadah. Terus habis itu semuanya altar call. Terus habis itu begitu selesai pengerja-pengerja maju pada didoain gitu. Gue duduk di paling belakang. Temen gue Rudy itu nyamperin lagi. Lo nggak mau maju Cak? Kayaknya enggak deh. Enggak ditunjuk aja udah bagus gue bilang gitu. Terus bilang tapi kan lo udah puasa. Nggak gampang kan puasa? Enggak, bener gue. Masa lu nggak penasaran sih, lu udah susah-susah puasa dari hari Jumat sampai hari ini masih gitu. Masa lu nggak penasaran sih dia ngomong apa? Gua nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak iya juga ya. Wah rasa penasaran gue langsung besar sekali gitu. Ya udah gue maju tuh pendeta, gue maju, set sampai di depan gue bilang ngapain gue maju? Ngapain gue maju? Mau mundur nggak bisa, dia udah ngelihat gue nih. Mati gue bilang. Dah dia ngelihat gue terus habis itu dia taruh tangan kanannya di pundak gue. Terus habis itu dia bilang ini, kamu akan dipakai Tuhan luar biasa. Dia ngomong pakai bahasa Inggris nih.
agak-agak nggak ngerti sebenarnya pada waktu itu, tapi diartiin sama om tante gue gitu. Kamu akan dipakai Tuhan luar biasa. Kamu akan dipakai Tuhan sampai ke bangsa-bangsa. Kamu akan dipakai Tuhan seperti Yeremia. Wah, gila. Gue yang dalam hati, Yeremia siapa? Gue nggak tahu lagi nih Yeremia. Kayak gimana ya dia? Kalau misalnya Yeremia tiba-tiba dia mati kesandung batu kan nggak lucu. Gue pikir. Tapi abis itu dalam hati gue kan kok bisa. Maksudnya gue nih ngaco banget nih. Semasa sebelum itu gitu yang gue lakuin tuh wah parah banget lah gitu. Hampir semua yang dilanggar gue lakuin gitu. Kok bisa gue dipakai Tuhan gitu. Nah seakan seperti dia tahu pertanyaan dalam hati gue. Terus habis itu dia bilang karena kamu berharga di mata Tuhan. Kalimat itu yang ngerubah gue sampai hari ini, Pak Pendeta. Di hari itu gue tahu karena nggak pernah ada yang bilang bahwa gue itu berharga di mata Tuhan. Itu yang gue cari terus. Itu gue cari di tongkrongan, itu gue cari di klub malam, itu gue cari di hubungan pacaran gue, itu yang gue cari di dimanapun, di narkoba. Gue cari sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke bawah-bawah. Nggak ada yang bilang. Orang tua gue nggak bilang. Terus habis itu orang-orang di sekolah dimanapun gak ada yang bilang. Hari itu baru gue tahu, oh ternyata gue punya tujuan ya. Ternyata ada yang peduli sama gue. Ternyata gue nggak sesampah itu. Ternyata gue berharga. Dari hari itu gue tahu kayaknya gue mau sih kalau misalnya hidup untuk dia gitu. Karena cuma dia doang yang bilang gue berharga. Jadi pada saat itu pulang gue buka Yeremia, nangis gue. Apa yang dibaca emang? Dari yang ayat keempatnya aja dibilang bahwa gue masih di dalam kandungan ibu aja Tuhan udah tahu blueprint gue. Tuhan udah menguduskan gue. Tuhan udah tahu seorang Reza Nangin itu sebagaimana berharganya dan dia mau bikin seperti apa. Jadi di situ gue yang oh iya ya, gue bukan kecelakaan. Gue ada di dunia ini bukan gak sengaja. Gue ada di dunia ini bukan karena bokap nyokap gue mau gitu. Tapi gue di dunia ini tuh membawa misi gitu. Misinya dia gitu. Yang dia bilang memang bahwa gue itu berharga. Jadi dari situ gue yang kayak oke, kayaknya this is it deh. Kayaknya udah gue mau hidup untuk Tuhan gitu. Di saat itu tuh dari hari itu sampai hari ini gue ikut Tuhan gitu ya, dan pulang dari Singapura gue masuklah ke sekolah teologi. Itu awal mulanya kenapa gue masuk sekolah teologi, karena gue mau mendedikasikan hidup gue itu untuk Tuhan gitu. Nah gue belajar di situ, terus habis itu gue lulus. Karena lo tau nggak kalau misalnya nama tengah gue itu ya, nama tengah gue itu Levinus, Pak Pendeta. Oke. Jadi ada Levi-nya, ada Lewinya gitu. Jadi gue tahu bahwa nama gue itu memang diperuntukkan untuk ini gitu. Jadi gue tahu bahwa gue hidup untuk memuliakan Tuhan gitu. Gue udah mempersiapkan itu, makanya gue kuliah teologi. Sampai akhirnya tahun 2012 Tuhan bawa gue ke dunia film gitu. Dari sekian banyak casting iseng-iseng yang gue ikutin, ternyata ada satu casting filmnya Mas Hanung. Jadi lucunya adalah casting itu yang dicari adalah peran pemuda gereja. Gue bilang gue pemuda gereja lah. Cocok. Pas banget. Gereja banget. Gue yang tahu bagaimana pemuda gereja itu seperti apa, gue tahu. Ya udah, gue akhirnya casting untuk jadi pemuda gereja itulah. Pemuda gereja itu perannya tuh nggak banyak, cuman berapa belas scene gitu ya dalam film itu. Jadi gue yang oh ya udahlah, oke lah gitu, gue ikut. Terus habis itu iseng-iseng, gue nggak punya pengalaman film sebelumnya, acting apa segala macam belum ada, bener-bener nol besar. Terus habis itu gue casting, gue pulang. Terus dia bilang orang casting directornya, ntar kita hubungin ya palingan 2-3 hari lah, udah tahu. Udah 2-3 hari itu hari Jumat. Itu hari Jumat gue casting. Hari Minggu
Hari Minggu gue dikasih tahu di telepon jam 6 sore gitu ya. Cak, dapet nih gitu. Wih, pas lagi nongkrong tuh sama teman-teman. Gue bilang filmnya Mas Hanung nanti, gue jadi pemuda gereja. Gua udah, boleh nggak main ke dapur film? Oh ya udah, oke. Besoknya gue datang ke dapur film. Terus habis itu casting directornya bilang, oke, jadi kita mau ngeblok 1 bulan ya untuk syuting. Terus persiapannya mungkin sekitar 2 minggu. Gue bilang kenapa lama banget ya. Pemuda gereja bukannya cuma beberapa belas scene aja. Terus habis itu dia bilang, iya jadi Mas Hanung udah lihat hasil castingnya. Terus dia ngerubah lu jadi pemeran utamanya. Itu pertama kali. Persis kayak begitu respon gue Pak Pendeta. Gue kayak, Udah bener gue gak cari tahu dari awal ya. Jadi awalnya pemuda gereja, artinya kan ya taruhlah dia peran pembantu lah ya, paling mentok lah ya. Iya. Jadi peran utama. Jadi peran utama, kan jauh banget. Gue yang nggak punya background acting sama sekali. Gue nggak tahu mesti ngapain. Gue bener-bener nggak tahu, nggak ngerti. Sutradara sebesar Hanung Bramantyo, yes. ya kan? Jadi gue juga ini kok bisa gitu. sampai merinding saya dengernya. Asli, aku pun juga cerita masih merinding. Nah. Hari itu gue nggak terima tawarannya, gue takut. Oke. Karena buat gue kayak kok tanggung jawabnya jadi kegedean deh kayaknya gitu. Gue kayaknya nggak kesini deh. Muncul backsound kayak siapakah aku ini, Mas Hanung. Betul. Jadi sempat berpikir untuk tidak menerima tawaran yang wow Gue banget. justru malah berpikir untuk menolak. Karena terlalu gede. Gue tuh sampai bilang, enggak, gue si pemuda gerejanya aja, gue bilang gitu. Beneran gue bilang gitu. Pemuda gerejanya aja gimana? Terus si casting directornya mau ngomong mungkin gak enak ya. Terus abis itu Mas Hanung keluar. Mas Hanung keluar dari ruangannya. Terus abis itu, iya jadi aku udah lihat, dia bilang gitu. Aku udah lihat nih. Mendoe sama. Memang kalau aktor tuh beda ya, oke. Jadi aku udah lihat nih hasil castingmu, bagus. Jadi kamu tuh jadi pemeran utamanya aja, cocok. Dia bilang kamu udah cocok nih. Nah soalnya si pemuda gerejanya ini mesti ganteng kata dia. Terus gue yang kayak tunggu Mas Hanung, tunggu. Ini aku mesti ngerasa gimana ya, terpuji atau gimana nih, lagi dicela ini kayaknya atau gimana gitu. tapi ya dia kan jujur aja ya orangnya. Ya dia bilang iya kamu jadi ini, oke? Ya nanti kamu ngobrol, lanjutin aja ngobrol gitu. Ya udah, terus habis itu aku bilang boleh nggak aku pikirin dulu. Itu kan Senin ya. Jumat deh aku kabarin, aku bilang gitu. Jumat aku kabarin, nanti aku telepon deh gitu. Itu tuh aku tuh udah berpikir hari Jumat aku telepon dan nolak. Udah gitu. Udah. Di situ aja, nggak perlu. Aku tuh nggak perlu jadi pemeran utama gitu, karena terlalu besar. Aku nggak tahu. Maksudnya gini, kalau tiba-tiba kakak rohaniku bilang gini, kan begitu pulang dari situ aku langsung nanya istri. Udah married waktu itu 2012, kan aku married 2011. Aku nanya istri, ngobrol, terus habis itu sama nanya kakak rohaniku kan, ngobrol juga. Terus habis itu aku kan bilang gini, aku tuh lihat loh hasil castingnya. Jelek hasil castingnya, sumpah jelek. Aku aja pas ngeliat kayak, hah? Ih gitu. Kok apa sih nih gitu? Ngapain sih lo Cak gitu? Ngapain sih lo ngomong-ngomong sendiri kayak orang gila gitu? Nggak ada bagus-bagusnya. Asli nggak ada bagus-bagusnya. Terus habis itu aku bilang sama istriku, kayaknya kita tolak aja ya gitu. Maksudnya di titik ini pun juga aku tahu aku nggak pengen ngambil, aku tahu aku nggak pengen kesana juga, gitu. Nggak pengen, kan itu pertama kalinya tuh ada tawaran. Terus habis itu, emang harus ya ke dunia film? Kan enggak. Oh jadi bukan karena memang pengen gitu? Enggak, itu cuman datang casting aja. Iseng-iseng berhadiah. Iya, memang kerjaannya pada waktu itu selain pelayanan gitu ya, well dan segala macem, ada casting nih, oke ikut gitu. Ya udah iklan sampai dibilang katanya kamu jelek banget sih kata dia gitu, kata yang casting. Kalau saya jadi sutradaranya saya nggak akan pilih kamu, udah kamu pulang aja. Tapi namanya juga casting director dan itu kan open casting gitu ya, dia ketemu ribuan orang kali yang kayak gitu juga gitu. Jadi itu cuman seperti hari casting
yang lain sama kayak kemarin-kemarin gitu. Nggak ada yang spesial di hari itu. Jadi pada waktu itu waktu itu diketerima, terus habis itu ada di depan kayak kan nggak harus ambil ini. Kenapa emang harus ambil ini? Enggak kok. Ya udah gini aja kan maksudnya aku sekolah teologi untuk pelayanan gitu. Ya udahlah pelayanan aja. Ini aja nyaman kok, ini aja oke kok. Ini aja cukup kok. Emang kenapa? Nggak perlu ini gitu. Nah terus yang menarik kakak rohani gue bilang gini, Cak kalau tiba-tiba gitu ya hari ini besok gue suruh lo untuk Cak nyanyi ya di pertemuan ini atau di kebaktian ini atau di gereja ini, lo langsung bilang iya nggak? Iyalah, iya karena itu yang hampir setiap hari lo lakukan selama bertahun-tahun ini kan. Iya. Dan kalau ini tiba-tiba ada dan lo keterima dan lo tahu hasil castingnya jelek, berarti kan lo tahu itu bukan karena lo. Iya juga. Jelek banget hasil castingnya. Tapi lo keterima kan? Iya. Pada waktu lo jalanin, berarti lo tahu lo butuh Tuhan dong. Karena kan lo nggak bisa apa-apa. Iya juga. Tapi kenapa Tuhan mau? Itu yang lo harus cari tahu. Yang kayak, kenapa gini banget sih gitu? Oh keren, hari yang mantap. Tapi bagus banget loh itu bagus banget loh. Artinya kan gini, bukan karena kuat dan gagah seorang Eca, tapi ini karunia Tuhan. Tapi aku nggak tahu kalau aku bisa, nggak ngerti, nggak nyaman, nggak pernah nyoba, jadi nggak tahu. Kalau misalnya kita masuk ke satu dunia, satu ruangan gelap, tapi kita tahu kalau itu adalah tempat yang biasa kita kunjungi gitu ya. Kalau teman-teman produksi ini datang masuk ke ruangan ini jebret gelap, mereka udah tahu saklarnya di mana, meja ini ada di mana. Tapi kalau misalnya nggak tahu sama sekali, gelap gulita, masa ia mau masuk? Iya, kan kadang-kadang ketakutan muncul karena ketidaktahuan kan. Betul. Jadi hal itu tuh yang membuat kayak kayaknya enggak deh gitu. Sampai akhirnya kakak rohani aku bilang kayak gitu. Ya udah deh. Terima. Ya udah coba gitu. Ya udah coba akhirnya. Saking paniknya pada saat itu satu skrip aku hafalin semua dialog orang-orang aku hafalin. Oh, artinya jadi mengerti banget dong kisahnya. Ngerti banget saking paniknya gitu. Jadi akhirnya begitu udah selesai syuting, lihat hasilnya kayak wah, oh gini ya rasanya ya acting, masuk ke dunia film apa segala macam. Justru jadi malah jatuh cinta sama dunia acting. Oh, oke. Dari situ akhirnya ya udah berkecimpung di situ dari tahun 2012 sampai sekarang. Sampai hari ini nih film aku masih tayang. Gitu. Filmnya Mas Hanung juga lagi, yang ngedirect Mas Hanung juga. Gila, jadi sampai sekarang masih. Jujur awal pertama kali lihat ya, justru kan waktu itu zamannya YouTube ya. Dan sebagai seorang penikmat YouTube pada masa itu, Indonesia itu kan yang benar-benar naik waktu itu 3. Kalau yang solo Raditya Dika, kalau yang grup tuh ada yang anak-anak PIK, yang LDP, baru Cameo. Baru Cameo, betul. Cameo kan dulu kan. Betul, Cameo Project. Nah, duluan mana? Kita barengan kayaknya ya. Sama waktu kuliah atau pada saat film? Oh, film dulu. Oke. Jadi kalau misalnya secara kronologis adalah dulu anak-anak Cameo itu pengen bikin film pendek. Oh, oke. Film pendek tentang penangkapan Tuhan Yesus. Film pendek itu tentang itu. Gitu banget ya anak Cameo ya. Oke. Nah, terus aku yang berperan sebagai Yesusnya di situ. Oh, oke. Jadi Yesus di kehidupan sehari-hari kayak zaman sekarang gitu lah. Nah, di situ video pendek itu, oh ya aku baru ingat lagi. Video pendek itu dibawa ke Mas Hanung, ditontonin, diliatin. Gara-gara itu aku dipanggil casting. Oh, jadi artinya YouTube dulu. YouTube dulu, baru akhirnya mulai masuk ke dunia film. Karena video YouTube itu. Betul. Terus syuting film duluan, abis itu baru syuting yang Jokowi Basuki. Yang nyanyi-nyanyi itu. One Direction. Iya. Gitu. Tapi yang nge-boom justru malah YouTube-nya duluan.
Iya. Berarti Mas Hanung ngelihat waktu jadi Tuhan Yesus. Betul. Wis. Betul. Luar biasa. Mas Hanung mau jadi Kristen nggak? Kayaknya udah ada rasa penasarannya udah ada ya gitu. Iya. Kemuliaan Tuhan sudah terpancar melalui Reza Nangin yang berperan jadi Tuhan Yesus ya. Wow. Akhirnya Gitu. itu tadi ya YouTube ya, makanya YouTube dulu kan sering banget. Salah satu karena dulu pengen banget jadi YouTuber. Artinya pas ngeliat YouTube kayak wah pengen lo bikin konten-konten begini, tapi kan ketidakmampuan. Aku dulu pengen terjalin ataupun juga ngebentuk boy band gitu ya. Oh iya. Pengen juga. Wah abis ini kita bikin boyband boleh. Gak usah. Paling encok doang sih kita. Apa ya lagi? Aduh capek banget lagi pagi-pagi ke dahsyat atau inbox. Capek banget. Subuh-subuh ya. Aduh. Nah, dan akhirnya itu tadi ya. Akhirnya TV, film dan sampai hari ini. Sampai hari ini masih syuting masih. Balik lagi. Sekolah teologinya gimana tuh? Itu dia. Gimana tuh? Karena kan duluan itu kan. Duluan itu. Jadi itunya pun juga masih sampai sekarang masih ditanyain ya. Yuk kapan mau tinggal dikit lagi. Karena kan waktu itu tuh jurusan yang aku ambil itu belum ada S1-nya. Baru sampai D3 gitu. Jadi sekarang udah ada nih S1-nya. Setahun lagi kan? Iya, tinggal nambah setahun lagi. Iya, sempat berpikir apa rumah juga deket lagi. Ngesot dong nyampe kan. Makanya betul. Yang dulu adik tingkatnya udah jadi dosen loh sekarang. Oh iya. Tadi ketemu soalnya. Salam ya buat Eca ya. Bilang dia cepetan selesain lagi katanya. Salam balik. Ya itunya masih berpikir. Sebenarnya masih ada kepikiran untuk pengen nyelesain. Maksudnya pengen jadi S1 lah paling enggak gitu. Waktu pas di Singapura dan wah ini panggilan buatku untuk hidup untuk Tuhan. Itu tuh kepikirannya sebagai pendeta atau pelayan Tuhan bebas? Bagus pertanyaan lagi. Waktu itu aku mungkin berpikir bahwa jadi kan karena backgroundnya nyanyi ya. Dulu tuh ngeband. Jadi WL ya kan plan mimbar lah gitu. Terus kalaupun memang kayaknya jadi pendeta enggak begitu. Tapi kalaupun memang jadi pendeta gitu ya, jadi pendetanya mungkin yang lebih beda kali ya, lebih ke musik ya, lebih ke nyanyi atau lebih kayak Sydney Mohede? Iya, mungkin seperti itu. Itu contoh yang tepat. Ya, jadi sambil khotbah sambil nyanyi gitu. Ya, pendeta Niko juga begitu iya. kan. Artinya, ini sedikit ya buat komparasi ya bahwa aku tuh dulu dalam proses kehidupan akhirnya memberi diri untuk melayani Tuhan. Tapi nggak pernah kepikiran untuk jadi pendeta. Benar-benar totally nggak pernah kepikiran untuk jadi pendeta. Nggak pernah terasa untuk aku jadi seorang hamba Tuhan. Mikirnya adalah ya udah tadi tetap dalam dunia entertain, tetapi membawa kemuliaan bagi Tuhan gitu. Kalau ini kan berarti ada kan? Ada apa tuh? Ada panggilan untuk ada. Makanya pendeta. Kenapa waktu pertama kali masuk pertama kali dari dibaptis terus habis itu memutuskan untuk aku mau cari sekolah teologi karena pengen tahu, pengen belajar, pengen ngerti, pengen total istilahnya gitu. Kepikirannya memang udah di sana, memang full timer lah gitu, memang sampai ke sana gitu. Tapi ya berjalannya waktu itu dari 2000, berarti kan 2004 lulus tuh sekitar 2007 2008 gitu ya. Terus ternyata 2012 tuh film. Gitu. Jadi justru akhirnya malah ke ditaruhnya di dunia entertainment sampai sekarang. Sampai sekarang pun juga masih ya, maksudnya dunia itu kan struggle lah. Wah banyak banget hiruk pikuknya tuh banyak di dunia entertainment. Tapi gue happy ya karena banyak banget anak-anak Tuhan yang memang udah nyemplung gitu dan lumayan kencang gitu suaranya waktu mereka nyemplung. Mereka pun juga mereka tahu bahwa mereka Tuhan yang taruh. Jadi prinsip Yesus tuh benar-benar dibawa gitu di dalam mereka, acting mereka dan segala macam. Banyak sekarang udah banyak. Kalau zaman dulu kan masih 1, 2 gitu. Orang dulu tuh waktu
begitu udah selesai satu film, terus habis itu aku punya prinsip bahwa aku nggak akan ambil peran-peran yang ada adegan ciumannya, adegan seks dan segala macam. Oh, semua orang tuh bakal bilang, "Cak, lo kalau misalnya mau nyemplung tuh harus total. Lo tuh harus explore semuanya, lo harus jadi aktor yang 100%." Terus kan dilema ya kayak, tapi gue nggak mungkin memerankan satu peran yang guanya nggak nyaman gitu. Jadi gue nggak mau ambil. Lo nggak bakalan laku lo kalau kayak gitu. Gitu itu dari tahun 2012. Habis itu memang nggak banyak jadinya peran memang nggak banyak. Ada satu peran waktu itu. Aku nanya, ada kissing scene-nya nggak? Nggak ada gitu. Ada ML-nya nggak ada. Oke, kirim skrip dulu. Dikirim nih skrip. Nggak ada sih ciumannya. Tapi ada satu adegan di mana. Ngapain tuh? Satu adegan di mana aku ngantor, terus habis itu aku lagi ke pantry, terus anaknya si bos itu suka sama aku, dia masuk pantry, dia tutup pintu langsung kunci, ceklek. Aku lagi minum, kaget, minumnya tumpah. Dia datang, terus dijilat tuh minumnya tuh dari leher, seret gitu kan. Maaf, ini lebih parah daripada ciuman. Ntar kita bisa nge-cheat kok, tenang itu ntar bisa. Lo mau nge-cheat pakai apa? Pakai lidah buaya lo taruh di leher gua itu bagaimana? Lo mau nge-cheat pakai apa? Gue bilang gila ini gue nggak bisa. Ya udah dari situ jadinya gue membatasi kan gitu. Ya. Jadi semakin kesini pun juga peran-peran akhirnya yang gue dapat pun juga komedi kebanyakan. Ya which is gue nyaman. Ya gue suka banget komedi dan YouTube gue juga kan komedi semua gitu. Jadi oh ya udah oke. Mereka akhirnya kesini tuh kebentuk bahwa karakternya Reza Nangin lo kalau misalnya mau naro karakter komedi udah pasti dia bisa gitu. Jadi semakin kesini pun juga sampai kemarin pun juga film Latazan walaupun filmnya tentang perselingkuhan, tapi ada aja gitu peran di mana aku si tetangga ini yang suami istri sama Patricia Go gitu ya, si wanita gila itu, udah pasti komedi lah, nggak mungkin drama peran kita kan, udah pasti komedi. Suaminya Reza Nangin, istrinya Patricia Go, ya udah pasti ngebodor. Nah, yang menarik adalah begini loh. Artinya sampai se-strict itu untuk menjaga identitas sebagai anak Tuhan ya. Artinya tadi it's okay. Aku nggak ambil peran, aku nggak ngambil dalam arti tanda kutip ya ada uang di sana demi untuk menjaga integritas sebagai anak Tuhan. Iya, walaupun berdarah-darah yang dikorbanin karena kan untuk hidup di entertainment lo untuk bisa ada di satu project ya bersyukur sekali. Dari project itu terus abis itu langsung ada tawaran lagi project itu harus diambil karena artinya lagi momennya nih. Nah pada saat lagi momennya itu terus abis itu gue nggak bisa karena perannya begini. Itu kan jadi orang ya lupa, sutradara pasti akan lupa. Produser pasti akan lupa aja dengan Reza Nangin yang awalnya muncul dengan drama gitu. Aktingnya kan drama banget di film gue yang pertama gitu. Logikanya kan begitu kan. Kenyataannya gimana? Kenyataannya ini menarik nih. Sampai hari ini Tuhan masih kasih tahu ke gue dan gue masih belajar sampai detik ini. Bahwa percaya aja sama Tuhan setiap hari. Dan gue tuh sering banget gak percayaan orangnya. Thomas banget. Gue sering banget gak percayaan. Jadi sampai hari ini gue masih belajar terus untuk bahwa iya ya, ikut doang itu satu hal, tapi percaya sama semua yang dia udah rancang dan rangkai untuk lo, it's another thing. Memutuskan untuk ikut, oke lah. Hampir semua orang pun juga pasti, ikut, ayo. Mau kesini nggak? Ayo gitu. Tapi lu percaya, lu
apapun situasinya, apapun kondisinya, itu kan bukan cuma sekedar lagu ya, atau itu bukan cuma sekedar doa ya, atau kata-kata. Tapi waktu lu ngejalanin itu di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah rintangan, apapun itu ya, apapun, baik yang lo bikin ataupun juga bukan yang lo bikin, itu nggak gampang. Sampai hari ini, Pak Pendeta, sampai hari ini gue masih belajar bahwa iya lagi, ya udah, yuk, gue mau percaya, itu nggak gampang, gitu. Itu menarik. Ini dari tadi jujur mengganjal di hati. Artinya gini, dari tadi memang seorang Reza Nangin itu seorang komedian yang lucu, yang ceria, yang seru banget. Ya. Tapi dari tadi entah kenapa perasaan apa mungkin karena saya lapar kali ya. Ada sesuatu yang sepertinya saya rasakan yang mendorong saya untuk bertanya. Seorang Ecak Nangin tuh pernah nggak baik-baik aja nggak sih? Waduh, bagus banget lagi pertanyaannya. Bagus banget. Pertanyaannya bagus banget Pak Pendeta. Jadi gini, mungkin ngegambarinnya kali ya. Tadi kan Pak Pendeta bilang ya seorang Reza Nangin itu yang kelihatan cukup upfront lah gitu, rame, seru dan segala macam. Gue mungkin bisa bilang bahwa gue harus mengeluarkan itu, gue harus make jokes, gue harus loud, gue harus ngeluarin apa yang ada di pikiran gue, karena kalau misalnya gue lagi diem, isi kepala gue tuh berisik banget dan kebanyakan yang paling kenceng adalah suara-suara yang menyalahkan diri sendiri. Jadi gini, sampai di hari ini gue masih menjalani proses yang buat gue berat sekali, berat banget. Ini adalah proses terberat dalam hidup gue, yang sampai detik ini gue pun juga nggak bisa cerita karena gue belum overcome ya. Sampai detik ini gue belum overcome. Makanya tadi gue bilang bahwa ikut Tuhan adalah satu hal, tapi percaya sama rencananya Dia susah banget. Kalau di hari ini sekarang gue lagi belajar bahwa ya udah oke. Karena gue udah babak belur nih Pak Pendeta. Jadi gue di sini di titik ini gue belajar bahwa ya udah oke. Tuhan, I'm sorry, gue nggak ngikutin apa kata Tuhan. Oke. Gue sekarang diem, gue sekarang pasrah, gue sekarang ikut. Yuk Tuhan mau bawa kemana terserah. Gitu. Karena ya itu, jadi karena banyak hal-hal yang gue alami. Jadi dari tahun 2022 3 tahun ini, isi kepala gue berisik banget. Berisik banget. Yeri tahu, ini tahu, keluarga tahu, istri tahu. They're very supportive. Jadi, gimana yang ngomongnya? Iya, jadi gitu. Dan gue tahu bahwa apa yang gue alamin ini adalah hasil keputusan gue yang bertanggung jawab. Enggak sepenuhnya kesalahan gue, tapi karena gue yang bertanggung jawab, jadi gue yang kena. Jadi gue yang, dan karena paniknya gue pada saat itu tahun 2022, gue melakukan hal-hal yang akhirnya snowball effect. Di tahun ini abis masuk tahun 2025, gue kelar, selesai, benar-benar selesai. Nah, dari tahun 2022 sampai sekarang, kepala gue itu isinya menyalahkan diri sendiri. Kenapa begini? Itu gara-gara lo begini, semua gara-gara lo. Anak-anak begini, semua gara-gara lo. Gitu. Jadi gue kayak mesti ngeluarin apa ya? Gue mesti ngobrol apa ya? Gue mesti ngapain ya? Gitu.
gue mesti bercanda apa ya gitu, supaya gue nggak punya waktu untuk gue mendengarkan apa yang ada di dalam kepala gue gitu. Mungkin kalau misalnya 2-3 tahun yang lalu kali ya kita ngobrol, mungkin nggak kayak gue sekarang gitu. Wah 3 tahun yang lalu tuh mungkin ya 3 tahun yang lalu bahkan gue berpikir untuk bunuh diri kali Pak Pendeta. Sebegitu beratnya memang. Dan karena itu juga kali ya. Karena gue tahu kayak ini bukan kesalahan gue sebenarnya, iya, tapi tanggung jawab gue. Iya juga gara-gara gue. Apa iya ya? Apa gue gitu. Jadi wah gue lu tol lu gitu. Itu setiap saat gitu. Jadi makanya hari ini sampai hari ini gitu ya, gue bilang udah deh terserah deh. Gue nggak mau ngapa-ngapain lagi, gue udah capek, gue udah babak belur, gue udah berdarah-darah, udah terserah Tuhan deh, Tuhan mau gimana gitu. Jadi gue memang keras kepala ya, stonehead kalau misalnya kalau orang Manado bilang kepala batu sekali memang. Jadi itu akhirnya gue ada di momen dimana ya udah deh, udah Tuhan, so be it, gitu. Karena memang itu gue mesti belajar itu kali ya, karena kemarin mungkin gue masih berpikir bahwa ini bisa kok gue handle. Iya, ini masalah-masalah yang sebelumnya langsung dapat jalan keluarnya. Oh ya oke. Mungkin kemarin gue berpikir bahwa ini karena gue, ini karena koneksi gue, ini karena kerjaan yang gue kerjakan gitu. Kayaknya itunya pengen dihilangin semua tuh, pikiran-pikiran itunya. Jadi setelah ini harusnya gue tahu bahwa semuanya karena Tuhan. Iya. Karena ini bukan mau sok ngeroh atau apa ya, cuman kerasa banget loh. Di balik setiap senyuman tadi ada beban yang berat. Ini berat loh. Saya aja ngerasa berat. Ya. Buat seorang seorang laki-laki sekalipun ya, yang pasti daya tahannya kuat ya, tapi kerasa banget, berat banget. Betul. Ya. Betul ya. Nggak gampang karena setiap hari itu yang aku dengar di isi kepalaku. Jadi untuk jadi kadang momen-momen hancur itu pada saat di mobil sendirian gitu. Jadi ya berapa hari yang lalu itu bener-bener nangis tuh udah kayak nggak bisa ngomong lagi gitu. Karena di hari itu tuh aku bener-bener nggak kuat ya. Terus habis itu aku bilang, aku doa tuh, aku bilang Tuhan mungkin gua tuh bukan produk terbaiknya lu. Tapi gua tahu Tuhan lagi cari waktu untuk bilang sama gua it's gonna be okay. Gitu. Di situ gue nggak bisa ngomong apa-apa ya, karena memang itu yang gue rasain juga gitu. Maksudnya gue tahu bahwa gue tahu lah banyak yang oke gitu. Gue lagi nggak oke. Jadi untuk ngerasa bahwa Tuhan, gue mungkin bukan, I'm not your best bet, I'm not your best product maybe. Itu yang gue rasain gitu ya. Tapi gue tahu mungkin semuanya akan oke kali ya gitu. Mungkin semuanya akan selesai kali ya gitu. Gue nggak tahu kapan, gue nggak tahu apa. Gitu. Jadi saat di hari itu lumayan kuat, lumayan membuat gue down. Itu malam-malam kalau nggak salah ya, itu malam-malam.
Besokannya Mas Yuda ngajakin ke sini. Jadi aku yang oke, sip, Iya. dekat rumah. Oke, sip, iya itu. Kerasa. Dan kayaknya capek banget kayaknya. Capek banget. 3 tahun jalan sekarang, capek. Capek banget. Tapi aku tahu, ya belajar ya, karena disuruh juga untuk percaya, ya udahlah. Aku nggak tahu apa yang terjadi ya, tapi kerasa capeknya ya. Dan Ya. apa yang dilakukan untuk bertahan sampai hari ini? Belajar percaya kali ya, karena kalau misalnya punya opsi, pasti bukan opsi ini yang diambil. Untuk nggak usah ngapa-ngapain, udah percaya aja. Kalau punya opsi, kayak masalahnya, aku dibikin sampai nggak punya opsi sama sekali, selain percaya. Ini penonton bingung, saya juga bingung sebenarnya ya. Kita nggak tahu detail kisahnya, tetapi keadaan ini artinya memang benar-benar nggak ada pilihan selain untuk bahwa percaya bahwa ini rancangan Tuhan loh. Ya. Apa tadi katanya? Kamu akan dipakai jadi seperti siapa? Yeremia tuh kisahnya dipakai Tuhan untuk bilang sama bangsa yang sedang diperbudakan itu bahwa Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh dengan harapan. Pada waktu itu mereka lagi dalam perbudakan, nggak ada pilihan lain, lagi disiksa, lagi feel no hope. Tapi di saat itu Tuhan bilang, aku punya rencana. Itu bagus banget lagi, bagus. Itu bagus banget itu. Itu kata-kata bagus banget. Firman Tuhan. Padahal itu sering loh. Disebutin tuh sering. Tapi waktu itu di waktu dan momen yang tepat, ngomongnya pasti beda. Rasanya, gaungnya di sini, di kepala itu beda. Di saat itulah harapan lahir. Bagus banget. Itu bagus banget. Jadi melo sekali ya. Bagus ya. Bagus. Tapi ya anyway. Gak ngerti ya, maksudnya dari tahun 2003 sampai tahun 2025. 22 tahun. 22 tahun aku nggak pernah bilang bahwa Tuhan nggak ada. 22 tahun aku nggak punya alasan untuk bilang bahwa this is bullshit. Nah, sepanjang 22 tahun aku tuh selalu dikasih, walaupun nggak yang dengar banget, tapi selalu dikasihin aja bahwa kamu berharga di mata Tuhan gitu. Memang panjang, tapi gue nggak punya alasan yang tepat untuk bilang Tuhan nggak ada apa pendeta. Buktinya gue gini, enggak. Gue nggak punya alasan itu, gue nggak punya bukti bahwa ini buang-buang waktu, enggak. Gue nggak punya buktinya. Jadi mungkin itu juga yang membuat gue berpikir bahwa this too shall pass. Ya, itu kali ya. Kemarin bisa, masa ini nggak bisa sih gitu. Kan. Dia Tuhan yang sama ya. Iya, betul. Tak pernah berubah. Betul. Masa iya? Ya, udah jalan sejauh ini memang, tapi perjalanannya juga masih jauh. Jadi artinya Tuhan masih punya banyak kesempatan untuk membuktiin bahwa Dia itu
Allah yang hebat. Gitu. Kalau kemarin tuh udah sampai berpikir gimana ya caranya bunuh diri yang gak nyusahin orang, Kalau lompat dari gedung nyusahin orang, kalau minuman obat aja OD kali ya, gitu. Tapi yang bikin itu tidak dilakukan adalah karena punya anak. Waktu gua melakukan itu dan mereka lihat gitu ya, mereka nggak punya alasan untuk hidup jadi kuat, Pak Pendeta. Mereka pasti akan beranggapan bahwa oh ya udah, kalau hidup berat bunuh diri aja. Karena bokap gue gitu. Jadi gue nggak mau kalau gue doang nggak apa-apa. Gue nggak mau mereka pun juga melakukan hal yang sama dong. Jadi ya itu yang buat gue yang kayak harusnya nggak gini gitu. Harusnya endingnya bahagia. Harusnya endingnya nggak gini gitu. Jadi ya itu makanya gue yang kalah bisa gitu. Sorry. Iya. Karena gue juga punya anak ya, jadi gue bisa ngerasain ketakutan seorang ayah. Betul. Karena nggak gampang sih kalau misalnya zaman dulu mungkin ya udahlah sendiri ini gitu kan. Ya udahlah mau ngapa-ngapain lebih gampang. Kalau sekarang nggak bisa. Tanggung jawab tuh. Iya. Tanggung jawab. Artinya benar-benar nggak ada jalan keluar sama sekali, setitik pun sekarang nggak kelihatan. Gak ada jalan keluarnya, cuman dari Tuhan aja. Dari Tuhan aja. Tapi ya nggak apa-apa. Mungkin kan momen ini ngasih tahu juga ke anak-anak aku bahwa Tuhan hidup loh. Dia sampai hari ini dan dia Allah yang sama akan nemenin kamu juga, akan hidup untuk kamu juga, dan kamu juga akan hidup untuk dia juga. Allah yang sama, dia nggak akan berubah. Contohnya dari tahun 2003 sampai sekarang gitu, entah kapanpun itu ya, di momen itu. Jadi aku pikir ya ini momen yang bagus mungkin gitu ya. Ini harus yang aku nggak tahu bagaimana nanti bagaimana Tuhan membuatnya gitu, ya udahlah gitu Pak Pendeta. Hari ini saya tidak ada rencana untuk ngobrol begini. Harusnya kan kita happy aja gitu. Harusnya kan kita ketawa-tawa aja. Gitu. Yeah. Makanya ayat itu kan sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, bukan rancangan kecelakaan. Kadang-kadang kan dalam kondisi ini kan kita pikir, Tuhan kok gini amat Tuhan, kok situasinya begini Tuhan, kok kayaknya berat Tuhan. Katanya Tuhan yang baik kan. Tapi Tuhan ingetin bahwa tadi ada rancangan indah. Sekarang mungkin kita nggak ngerti, sekarang mungkin kita nggak ngelihat. Betul. Tapi akan ada fase di mana kita lihat ke belakang dan bilang, Tuhan thank you ya. Ya, betul. Amin. Aku aminin itu. Amin. Sorry, nggak ada tisu lagi di sini. Aman aja. Karena kita nggak pernah seperti ini di. Betul. Udah episode ke-7 kita nggak pernah ada adegan. Minum dulu deh. Minum dulu. Maaf pemirsa. Maaf ya. Kalau di sini kita semua tatoan loh. Makanya.
Produsernya aja tatoan lo, tangannya masuk tadi. Aduh. Seru seru banget. Nggak nyangka juga sampai segitunya, tapi kita percaya sama seperti Yes, podcast Bengkel Bahagia. betul. Selalu ada kebahagiaan di balik setiap kisah kan. Pasti, itu aku percaya sih. Iya kan? Itu Karena tadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kata kebaikan bahasa aslinya tuh agathos, artinya sempurna. Ya Tuhan lagi mau pakai kan? Yes. Mau pakai seorang hambanya ini seperti Yeremia kan? Betul. Iya kan? Wah itu harganya mahal. Iya lagi. Karena kalau kesaksiannya biasa aja, Ya. nggak inspiratif kan? Betul. Jadi kadang-kadang memang sama seperti Ayub kan? Kenapa kisahnya luar biasa? Karena prosesnya juga luar biasa. Iya, mungkin itu kali ya. Ya, aku sih percaya selalu sama kisah, dan kalau misalnya kita baca Alkitab kan kita belajar dari kisah Daud lah, kisah Yunus lah, Yusuf lah, dan segala macam. Di gimana tuh Tuhan bawa, pasti selalu hancur dulu, pasti selalu nggak tahu sih ngapain, karena begitu tidak ada, begitu nol gitu ya, begitu minus mungkin yang lo rasain, ya lo akan ngerasain sebesar itu juga. Campur tangan Tuhan pasti. Supaya nanti gini, kayak film tadi kan, ketika semua ini lewat, seorang Resa Nangin akan bilang, ya ini cuma karena Tuhan. Iya, betul. Karena aku saja sudah nggak sanggup. Betul, nggak tahu mesti ngapain. Bener-bener nggak tahu mesti ngapain. Jadi ini cuman karena Tuhan, gitu. Itu doang. Nah, mungkin itu kali ya. Itu yang pengen dikasih tahu. Itu. Jadi supaya gua nggak punya alasan. Gua nggak punya alasan lagi untuk bilang bahwa ini ada, tapi ini nggak 100% Tuhan, 20% ada dari sini nih gitu. Nggak ada. Jadi Tuhan maunya ya 100% ini campur tangannya Tuhan. Ya, sama seperti bangsa Israel kan, lewatin jalan buntu, nggak ada jalan. Betul. Supaya ketika Tuhan belah lautan, mereka sadar ini cuma Tuhan. Betul, itu bukan karena gravitasi atau apalah segala macam yang teori-teori yang oh iya memang setiap berapa tahun dalam berapa ratus tahun sekali pasti ada itu ini gitu. Nggak ada, nggak. Jadi tidak ada ruang untuk itu. Yes. Gitu. Oke, seorang Resa Nangin artinya gini, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yes. Dimanapun, artinya saat ini di dunia entertain, tapi itu pun ladang pelayanan di mana digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Betul. Tapi sedikit tadi kita nggak bahas ke sana karena udah terlalu terlena dengan kehidupan. Pak Pendeta mancing sih. Enggak, tadi soalnya langsung seru kan, langsung film kan. Oh iya betul. Tadi kan sempat notice, sempat nakal, sempat sampai mohon maaf narkoba dan lain sebagainya. Sedikit singkat saja. Kenakalan apa yang pernah dilakukan seorang Resa Nangin? Paling nakal. Memang nggak separah Yeri ya. Saya tuh penasaran loh. Oh Yeri itu parah banget. Soalnya kita kan pernah dalam dunia sama-sama dunia kegelapan ya. Cuman saya belum pernah cari tahu sampai seperti apa. Ya karena jadi mungkin supaya konteksnya pun juga tahu, latar belakang saya pun juga Manado gitu. Oke. Jadi artinya muka ada, terus habis itu penampilan oke. Jadi gaya pacaran pun juga ngaco, gaya pacaran ngaco. Narkoba iya. Jadi ngerokok pertama kali kan SD ya. Oke. SD terus pakai ekstasi pertama kali itu dipotek sama nyokap. Hah? Kelas 2 SMP. Kelas 2 apa kelas 1 itu? Dipotek sama nyokap? Dipotek sama nyokap. Lagi di Millennium. Segelap itu memang keluarga saya. Gue pakai sabu itu sama bokap. Memang kita keluarganya suka explore. Cuman kejauhan sih explore-nya. Jadi nyokap itu bilang gini, udah lu mendingan dipotekin gua daripada dipotekin orang lain. Artinya papa mama sangat dekat dengan dunia itu atau mereka sengaja bawa untuk cobain? Sangat dekat. Mereka kan pisah ya kan, divorce. Pisah. Terus hidup sama nyokap dulu, terus habis itu kadang-kadang memang ketemu sama bokap. Waktu itu bokap masih di Bandung. Oke. Gitu. Nah, bokap pun juga dikeluarin dari pekerjaan dulu karena dia ketahuan nyabu kan. Sama teman-temannya.
Nah nyokap memang kehidupannya kan dugem dan segala macam gitu. Oke. Jadi gue ketahuan ngerokok itu kelas 6 SD, terus habis itu dibolehin ngerokok ya kelas 1 SMP-nya. Ya udah nih, ambil deh. Jadi kalau di rumah dulu, jadi aku sempat tinggal di Palu, Sulawesi Tengah. Oke. Jadi kalau misalnya di rumah, nyokap tuh selalu bilang kalau misalnya mau minum-minum, mendingan minum-minum di rumah deh. Jangan minum-minum di tempat lain, terus habis itu pulang mabok. Iya, iya. Malah kenapa-kenapa gitu. Udah di rumah aja. Oh ya udah, oke, yuk teman-teman pada ke rumah. Wow. Gitu. Jadi sudah mengenal dunia kegelapan sejak usia dini Sudah pakai narkoba dari kelas 2 SMP berarti. Ya itu ekstasi kan kelas 2 SMP. Oh, iya. Ya. Terus habis itu kelas 3 SMP dikirim ke Jakarta. Nyokap ikut. Enggak, nyokap tetap di Sulawesi Tengah. Jadi di Jakarta itu tinggal sama oma sama opa dari bokap. Gitu. Biasanya orang yang tinggal sama opa sama oma lebih bebas daripada tinggal sama orang tua. Oh iya betul. Jadi dengan Pasti, guys, fondasi ya. yang Iya. sudah terbangun itu. Udah kebangun nih, udah ekstasi nih gue nyobain nih. Jakarta ada apa ya? Gitu. Sulawesi Tengah ada ekstasi, masih Jakarta nggak ada sih. Gitu. Akhirnya liar banget dong. Akhirnya putau tuh pakai. Karena zaman dulu, zaman itu ya berarti tahun berapa tuh? 98 kali ya, 99. Di saat itu pakai putau itu supaya bisa diterima kan? Iya. Supaya bisa diterima di tongkrongan. Nah, diterima itu kan ngerasa something. Iya. Si Reza yang keluarganya hancur ini dan nggak tahu mau ngapain dan segala macem, tiba-tiba sini seru make. Ya udah dari situ udah ketergantungan tuh sama putau dari kelas 3 SMP. Oke. Dari kelas 3 SMP. Terus habis itu coba kan takut sama jarum suntik ya. Jadi makainya itu nggak disuntik, makainya direct dibakar. Oke. Nah, terus dibakar itu kan pahit banget. Nggak suka sebenarnya. Tapi badan kan nyari, butuh kan. Setiap hari tuh mesti ada aja. Kalau misalnya udah 2 hari 3 hari, wah itu udah ngilu semua tuh, udah sakau. Jadi akhirnya ngedistract-nya dengan substance yang lain. Akhirnya pindah ke sabu gara-gara itu. Pindah ke sabu gara-gara itu, terus pertama kali nyoba, ini apa nih, ngelihat bokap pakai kan, apa nih, terus habis itu ngelihat, wah ini kandungannya amfetaminol nih, berarti kandungan yang sama ekstasi. Jadi di bawahnya kan hyper lah gitu, untuk beraktivitas bisa, kalau putau kan nggak bisa beraktivitas, begitu pakai set plak, udah di situ aja, sampai sadar, beler. Kalau misalnya nyabu tuh masih bisa. Nah, waktu pakai badan nggak nagih putau lagi. Oke. Ya udah akhirnya ketergantungan itu. Itu kelas 1. Kelas 1 SMP? Kelas 1 SMA, sorry. Sampai kapan? Sampai kuliah. Sampai sebelum ke Singapura itu. Banyak orang sukar untuk lepas. Memungkinkan gak sih kalau udah pakai dan lepas? Bisa. Jadi waktu ke Singapura nyari kan. Duh, nggak ada lagi di Singapura, ngapain ya? Di mana? Nggak ada, nggak kenal BD gitu. Sampai jadi nggak selang berapa lama, akhirnya yang kejadian yang tadi jadi bawaannya kan ngerokok terus tuh, rokok parnoan, terus habis itu keringat dingin, ya udah sampai akhirnya ikut pelayanan, jadi singer, sampai ketemu sama pendeta Amos Jairatnam itu. Ya, ini pelajaran ya buat semua ya, bahwa tidak ada kata yang tidak mungkin. Artinya gini, seperti apapun ikatan itu kita bisa lepas. Betul. Dan terbukti. Di hari Jumat itu puasa pertama itu akhirnya berhenti ngerokok pun juga di saat itu. Dan udah berhentinya benar-benar berhenti total tuh. Nggak yang ngurang-ngurangin gitu, nggak ada. Iya. Jadi akhirnya semuanya dialihinnya dengan baca Alkitab lah apalah gitu. Wah, gokil deh. Bener-bener pengen cari kan, kayak craving more. Oh, ini yang ternyata gue cari selama ini gitu. Rasa waktu denger kamu berharga di mata Tuhan itu kayak dopamin. Itu ngalahin semua narkoba. Rasa itu tuh ngalahin semua narkoba, beneran. Itu yang, ini yang gue cari gitu.
badan gue tuh terbiasa dengan narkoba. Jadi waktu gue dapet itu, gue yang kayak ini yang pure nih, ini murni nih. Ini murni, ini bagus barangnya. Ini barangnya bagus banget. Ciptaan sorga ini. Iya, ini yang gue cari terus. Itu yang gue cari terus lah jadinya. Baca, terus habis itu lihat worship, terus kayak wah ini nih seru itu. Jadi di situlah akhirnya yang kayak oh ya benar, bisa kok, bisa. Dan artinya itu balik lagi ya. Kalau waktu itu Tuhan tolong, sekarang dan nanti Tuhan juga pasti menolong. Pasti. Semangat ya. Pasti. Thank you Pak Pendeta. Kita yang thank you sudah mau main ke podcast kita ini yang masih berjuang ini. Wah, enggak lah. Aku pasti selalu mau untuk datang ke sini. Aduh, thank you so much ya. Sama-sama. Target ke depan apa? Target ke depan. Pengennya aku pengen mendapatkan kembali apa yang dulu pernah diraih. Gitu. Karena kan sekarang lagi tidak ada gitu. Jadi pengen lagi nih. Pengen ini. Targetnya cuma itu doang sebenarnya. Enggak yang aku pengen punya ladang kelapa sawit, kayaknya enggak. Aku juga mau. Kayaknya enggak ke sana. Ingin kembali meraih apa yang pernah diraih. Gitu iya. Bukan masalah prestasi tapi ya apa yang kehilangan karena kebodohan itu pengen aku achieve lagi. Ya, kita doa Tuhan kembalikan lipat kali ganda. Amin. Oke, pesan buat penonton kita podcast Bengkel Bahagia ini. Pesannya sih mungkin ya, yang paling kuat yang lagi gua jalanin adalah percaya karena Tuhan itu nggak main-main. Itu waktu Tuhan serius gitu ya sama hidup gua atau sama hidup lo, dia nggak setengah-setengah. Apalagi dia bahkan nggak 99% gitu. Dia 100%. Jadi percaya aja kalau prioritasnya Tuhan pasti lu. Pasti gua gitu. Itu aja sih. Thank you. Oke, terima kasih atas kunjungannya, Pastor. Terima kasih sudah diundang. Pastor Ecak Nangin. Amin dong. Udah ada 3 satu kali lagi. Ya, kita imani ya. Soalnya sekali lagi kita sebut namanya Ibu Nurmalia sudah. Iya betul. Memesankan saya. Ya, Ibu Nurmalia. Tolong ya. Pokoknya kita doa Tuhan pakai dengan luar biasa, jadi berkat. Amin. Bersama keluarga besar diberkati. Amin. Segala perkara kau tahu dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Amin. Dan izinkan saya tergerak untuk berdoa. Thank you. Yes, please. Brother kita, yuk. Ya. Kita berdoa, Bapak terima kasih buat kasih kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami boleh ngobrol dengan seorang yang luar biasa, hamba-Mu, Brother Ecak Nangin. Tuhan sudah izinkan proses kehidupan yang luar biasa menjadi bagian dalam kehidupannya. Dan kami percaya semuanya Tuhan izinkan, semuanya pasti untuk mendatangkan kebaikan. Termasuk dalam hal ini, kami percaya Tuhan akan berikan dia kekuatan. Melalui ini imannya semakin dikuatkan. Dan kami percaya melalui semuanya ini dia bisa melihat tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang luar biasa menolong, memberkati, melindungi dia. Ucap berkat sekali lagi hidupnya diberkati, bersama keluarga besar diberkati, sehat sempurna, panjang umur, akan melihat anak cucu menantunya diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, sama-sama katakan amin. Thank you. Sampai jumpa. Tuhan berkati, brother. Thank you. God bless.